Hola, salam fans Garuda. Kata siapa Piala AFF ini nggak penting? Atau yang sekarang sudah berganti nama dengan ASEAN Championship 2024. Sebuah turnamen ciki yang di luar agenda FIFA, kemudian dari tahun 96 hingga sekarang kita tak pernah sekalipun keluar sebagai juara. Namun begitu, piala ini sebenarnya menjadi ajang pembuktian untuk local pride atau para pemain muda dan pemain lokal kita untuk setidaknya makin mendapatkan pengalaman menit bermain dan jam terbang demi pembuktian mereka agar bisa bersaing di level Asia Tenggara atau ASEAN. Karena jujur aja, meski sekarang prestasi timnas Indonesia sedang meningkat, tapi kalau kita mau bicara fair, fenomena dari peningkatan performa timnas Indonesia tak lepas dari peran para pemain keturunan yang keberadaannya mulai memberikan impact positif untuk meningkatkan level permainan para pemain lokal, termaksud pemain Liga 1 dan juga para pemain abroad yang berdarah lokal, agar bisa seimbang dari segi chemistry dan juga proses pembentukan tim yang begitu solid dalam visi bermain yang diharapkan pelatih Shin Tae-yong. Namun, beberapa pengalaman yang sudah kita dapat baik itu di Piala Asia Senior maupun di Piala Asia U23 yang baru mendapatkan manfaat dari kehadiran para pemain naturalisasi keturunan ini ialah para pemain langganan timnas seperti Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, Arhan Pratama, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan juga beberapa nama terakhir yang baru dipanggil Shin Tae-yong itu seperti Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, Ilham Rio Fahmi, yang sebelumnya juga mereka bermain bersama Indra Syafri dan menjuari SEA Games. Termasuk salah satu AFF Angkatan 2020 yang terakhir dipanggil melawan Guinea kemarin, yaitu Afeanda Dewangga ya. Mereka merupakan para pemain yang memang sebelumnya sudah memiliki caps bersama timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Mereka ini memiliki jam terbang yang sudah ada di timnas. Tapi kan mereka aja nggak cukup. Jelas kita ini masih butuh tim pelapis yang setidaknya setara dengan para pemain tim inti. Kenapa begitu? Kan terbukti saat di Piala Asia U23 kemarin, sisi kanan kita itu paling sering dieksploitasi lawan. Begitu sering menjadi celah yang mampu dimanfaatkan lawan karena memang kitanya nggak memiliki lapisan yang sepadan dengan para pemain inti. Sehingga efeknya yang terlihat di tengah lapangan, justru para pemain pelapis ini belum mampu mengimbangi kualitas dan menggantikan peran para pemain utama. Sebagai contoh, kemarin SC sering melakukan rotasi di bagian flank kanan itu ya. Misalnya Fajar Fatur Rahman dan juga Ilham Rio Fahmi ini tidak mampu mengimbangi level permainan tim utama di U23 ya. Artinya di sini kita butuh pelapis yang sepadan. Nah, bagaimana pelapis sepadan itu bisa kita dapatkan? Ya di turnamen seperti ini, di turnamen yang memang di luar agenda FIFA. Karena biar gimana pun kita ini masih butuh talenta pemain lokal yang bisa bersaing di level Asia Tenggara setidaknya. Apalagi memang AFF ASEAN Championship ini sampai kapanpun akan sulit jika dia diselipkan di FIFA Matchday di dalam kalender FIFA. Karena kenapa? Dia selalu diadakan di akhir tahun, tepatnya diletakkan pada tanggal-tanggal yang sangat padat, terutama di Oktober, November, atau Desember. Di tahun lalu bahkan sampai ke Januari, itu kan jadwal-jadwal padat di liga-liga Eropa. Tentunya para pemain abroad sulit untuk dilepas oleh klubnya karena klubnya itu sangat membutuhkan. Apalagi AFF ini jelas-jelas di luar agenda FIFA. Nah, ini kesempatan buat para pemain lokal untuk meningkatkan jam terbang sehingga makin mengasah performa dan juga level permainan mereka. Karena selama agenda FIFA sulit bagi mereka untuk bisa menembus ke tim skuad inti reguler timnas Indonesia karena kan sudah diisi para pemain abroad dan para pemain keturunan. Tentunya sulit bagi mereka untuk bersaing mendapatkan tempat utama. Itulah fungsi dari turnamen ini. Setidaknya kalaupun mereka belum sampai di level Asia, minimal mereka mampu mengembangkan chemistry untuk bermain tenang sehingga ritme permainan mereka cocok ketika diajak bermain sepak bola modern oleh para pemain abroad yang malang melintang di Liga Eropa. Karena biar gimana pun publik sepak bola Indonesia ini sangat penasaran tentunya kan ketika kita mengklaim diri kita sudah di level Asia, maka apakah level Asia kita ini benar-benar hanya murni digendong oleh para pemain diaspora atau memang malah talenta lokal kita justru mampu mengimbangi atau setidaknya mengejar level pemain diaspora. Nah, setidaknya mereka layak sebagai pelapis. Atau ketika para pemain diaspora ini tidak mampu membela timnas Indonesia karena berbagai halangan, baik itu akumulasi kartu, tidak diizinkan klub atau cedera, pemain lokal kita ini siap, baik itu pemain Liga 1 maupun pemain abroad yang berdarah lokal. Sebetulnya tidak ada perbedaan selama semua pemain membela di bawah lambang Garuda. Tapi tetap kita tidak menutup mata dengan talenta pemain lokal yang memang harus memiliki jam terbang lebih untuk bersaing di level Asia Tenggara. Karena logikanya jika level Asia Tenggara ini mampu kita lewati, maka artinya kita bisa menuju step berikutnya yaitu di level Asia. Berjuang bersama para pemain diaspora yang sudah menanti di kualifikasi Piala Dunia. Karena kan sebentar lagi kita akan bersaing di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang akan berlangsung dari akhir tahun 2024 hingga ke tahun 2025. Nah, sebelum menuju ke situ, di Piala AFF atau ASEAN Championship ini adalah panggung yang harus diberikan oleh para pemain lokal kita. Karena memang talenta lokal kita ini kalau kita beri kesempatan lebih kepada mereka, obviously performa mereka ini bakal terasah dengan sendirinya. Musuh mereka juga bagi para pemain lokal itu nggak mudah-mudah amat.
macam Vietnam dan Thailand yang notabene merupakan raja Asia Tenggara sebelumnya, karena memang mereka memiliki piala kaleng lebih dari satu, apalagi mereka ini berpengalaman bermain di level Asia. Meski Thailand belum ngerasain rasanya ngadepin pemain diaspora kita, tapi seenggaknya kan Nguyen itu udah ngerasain 3 kali kena mental lawan pemain diaspora kita. Yang nggak diaspora juga sih, ada pemain abroad kita yang berdarah lokal juga, kayak Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan juga Pratama Arhan. Tapi bagaimana jika kita tanpa para pemain diaspora yang benar-benar notabene full Liga 1 atau para pemain lokal? Nggak apa-apa pemain abroad, tapi pemain lokal gitu. Ya walaupun itu bukan karakter PSSI maupun Sinteyong sih, mereka nggak pernah meremehkan suatu turnamen yang diikuti timnas Indonesia. Pasti ujung-ujungnya bakal berusaha maksimal untuk mendatangkan para pemain diaspora itu juga. Ya, belum lagi nggak menutup kemungkinan para pemain diaspora keturunan yang memang cadangan di klubnya juga bisa dilepas ya. Nah, pemain lokal kita mampu nggak di situ bersaing dengan mereka-mereka yang memang sudah berpengalaman? Jangan kira para pemain Vietnam maupun pemain Thailand, mereka memang kesulitan mungkin jika berhadapan dengan pemain diaspora kita. Tapi mindset tersebut tidak berlaku untuk menghadapi para pemain lokal timnas Indonesia. Jangan kata Thailand maupun Vietnam yang sudah berpengalaman mengalahkan kita. Bahkan Malaysia maupun Singapura serta Filipina sekalipun belum tentu mereka ini mampu kita kalahkan dengan mudah, dan juga belum tentu kesulitan menghadapi para pemain lokal kita. Justru para pemain lokal kita ini masihkah memiliki momok ketika bertemu dengan tim-tim seperti Vietnam dan juga Thailand yang notabene sudah pernah mengangkat Piala AFF. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin mindset mereka ketika bertemu kita, tentu mereka merasa lebih kuat, dengan kata lain nampak lebih superior menghadapi kita para pemain lokal. Tinggal kita nih, para pemain lokalnya masih nggak merasa inferior menghadapi tim berpengalaman seperti Thailand maupun Vietnam. Apalagi ketika menghadapi Malaysia yang sentimennya terlalu diangkat ini, terkadang kita suka tersandung melawan mereka. Coba lihat deh, berapa tahun lepas kan seperti itu, sebelum timnas kita dipegang oleh Sinteyong. Nah, begitu dipegang oleh Sinteyong pada 2020, 2021 lebih tepatnya di AFF, baru kita bisa ngebantai Malaysia. Kalau mental inferior seperti ini masih ada nggak di timnas lokal kita? Nah, semoga dengan adanya jam terbang di Piala Asia Tenggara ini, kita bisa bersaing menghadapi mereka dan tidak lagi memiliki rasa inferior, meski tanpa diperkuat para pemain diaspora. Sementara kalau kita lihat hasil drawing, di manakah grup yang disebut grup neraka? Seperti ini grup yang berimbang semua ya, nggak bisa dibilang grup neraka. Tapi salah satunya ada yang sedikit lebih berat dari grup yang lainnya. Contoh grup A. Grup A ini terkesan agak sedikit lebih ringan daripada grup B. Kenapa? Karena di grup A itu jelas ada Thailand, kemudian ada Malaysia, lalu ada Singapura. Di bawahnya lagi ada Kamboja serta playoff antara Brunei yang memperebutkan tempat dengan Timor Leste. Kalau kita lihat di grup B itu ada Vietnam, kemudian ada kita, timnas Indonesia, ada Filipina, kemudian ada Myanmar dan juga Laos. Kalau kita lihat dari bawah, Laos ini jelas lebih kuat dari Brunei maupun Timor Leste, karena memang Laos ini tidak mengikuti playoff, berbeda dengan Timor Leste dan Brunei. Nah, kalau kita lihat dari segi Myanmar dan juga Kamboja, memang Kamboja beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan persepak bolaannya, namun setidaknya masih sulit untuk menghadapi Myanmar sebenarnya. Karena Myanmar walaupun negaranya lagi konflik dengan kudetanya mereka, tetap sepak bola mereka ini setidaknya masih bisa lah bersaing di level Asia Tenggara, terutama menghadapi tim-tim mediocre yaitu Kamboja dan juga Laos. Nah, kalau kita lihat di pot 3 itu ada Singapura dan juga Filipina. Diperkuat oleh para pemain keturunan dan diaspora mereka bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ya, ada tambahan sekitar 8 orang lagi. Dan tentunya tidak mudah bagi Singapura untuk mengalahkan Filipina. Artinya Filipina ini bisa dikatakan sedikit lebih kuat daripada Singapura. Nah, jelas di pot 2 ya nggak usah ditanya. Ya kali King Indo dibandingkan dengan sebelah. Kita nggak bisa di-compare dengan Malaysia yang keadaannya lagi seperti ini. Nggak fair rasanya kalau kita banding-bandingkan dengan sebelah. Nah, mending langsung aja kita skip ke pot paling atas, yaitu pot pertama. Itu ada Thailand dengan Vietnam. Terus dari segi FIFA ranking, Thailand di atas Vietnam, dan Vietnam itu udah kita hajar 3 kali. Jadi tentunya ada chance kita untuk lolos dengan pemain-pemain lokal kita. Namun apakah ada chance bagi kita agar bisa juara untuk pertama kalinya dan trofi pertama bagi Sinteyong untuk tim nasional Indonesia? Mari kita tunggu. Sampai di sini kebersamaan kita membicarakan tentang chance timnas Indonesia dengan materi pemain seadanya dalam campaign turnamen Ciki Piala Kaleng 2024. Leave your comment below. See you and thanks for watching.